Halo anak-anak kelas 7 ya, kali ini saya akan coba bikinkan video pembahasan soal ya, karena kita dari kemarin lebih banyak pembahasan materi ya. Mulai dari sekarang kita akan coba perbanyak latihan soal ya, pembahasan latihan soal. Nah sekarang kita bahas soal bab 1 ya, latihan soalnya ya, biar nanti adik-adik lebih paham lagi ya mengenai perhitungan-perhitungannya kalau ada, serta teori-teori. Kita langsung saja biar nggak panjang videonya ya. Nanti setelah kalian simak video ini, kalian salin kembali apa yang saya sampaikan di video ini, salin kembali di buku catatan ya, biar nanti semakin paham dan semakin lancar mengerjakan. Ya oke, mari kita simak ya. Nah, ini adalah ya soal latihan ulangan bab 1 yang akan kita bahas ya. Karena ini adalah masa Covid, jadi kita belajarnya jangan banyak-banyak dulu ya, sedikit-sedikit saja dulu, yang penting mengerti ya. Jadi nanti saya akan coba bahaskan ya soal pilihan ganda ya. Ini halamannya adalah halaman 37 ya adik-adik ya, jadi halaman 37 ya. Berikut ini yang tidak termasuk satuan, saya jelaskan dulu ya, kita hanya akan bahas sampai soal nomor 7 ya, satu baris ini ya, kita akan coba bahas dulu. Nanti berikutnya, pertemuan berikutnya kita coba 7 soal lagi atau satu baris lagi ya. Ya ini ya, nanti kita tambah sama yang belakang lah ya. Jadi dikit-dikit aja dulu. Nah mari kita mulai dari nomor 1 ya. Soalnya seperti ini. Berikut ini yang tidak termasuk ya satuan dalam SI ya. Jadi yang tidak termasuk satuan, apa ini kurang lengkap pertanyaannya ya, ada lengkapi. Berikut ini yang tidak termasuk satuan besaran pokok ya dalam SI. Jadi ini satuan dari besaran pokok, tambahkan ya. Iya ya. Gitu, atau boleh juga adik-adik ganti ini dengan baku ya. Jadi boleh juga adik-adik tulis dia satuan apa, satuan besaran pokok dalam SI atau satuan baku dalam SI ya. Jadi karena kedua pertanyaan tersebut boleh besaran pokok atau besaran baku, maka akan menghasilkan jawaban yang sama ya, yaitu jawabannya adalah DEPA ya. Mari kita lihat, udah saya tuliskan di sini ya. Nah, ini udah saya tuliskan pembahasannya di sini ya. Jadi ini nanti adik-adik boleh salin ya. Untuk nomor 1, contoh satuan dalam SI ya. Baik itu satuan SI untuk besaran pokok atau untuk besaran baku, itu adalah ya bisa meter, kilogram, sekon, kelvin, kandela, ampere, mol ya. Ini untuk satuan SI yang untuk besaran pokok ya. Nah, kalau yang non SI atau yang kalau kita non baku ya boleh juga. Contoh satuan non SI itu adalah dia depa, jengkal, kaki, inci, mil, miligram ya. Oke. Oh sorry, ini saya ganti dulu karena kita cari yang non SI ya. Oh ya, ini non SI juga. Oke, betul ya. Jadi gini, yang disebut SI itu adalah yang dijadikan standar internasional ya. Jadi nanti kita cukup sampai sini saja, nggak usah panjang-panjang ya. Nah, di sini saja, nggak usah panjang-panjang. Nah, depa, jengkal, dan kaki itu adalah salah satu contoh besaran satuan-satuan yang non SI. Kenapa? Karena depa itu ukurannya berbeda-beda di setiap wilayah. Di Indonesia satu depanya berbeda dengan satu depa di Amerika. Satu jengkal orang Indonesia berbeda dengan satu jengkal orang Eropa. Satu kakinya orang Indonesia berbeda dengan satu kakinya orang Eropa. Sehingga karena dia berbeda-beda, sulit untuk disamakan di setiap negara. Ini menjadi satuan non SI disebutnya. Disebut juga dibilangnya satuan non baku ya. Sedangkan SI itu adalah satuan baku dan yang jadikan suatu patokan secara internasional. Jadi kalau meter ini adalah untuk satuan baku untuk panjang, kilogram untuk massa, sekon untuk waktu, dan seterusnya ya. Di setiap negara akan
memiliki peraturan yang sama. Kalau satuan baku untuk panjangnya mereka pakai meter juga, baik di Indonesia maupun di Amerika, baik itu di India, baik itu di Australia dan segala macam ya. Disebutnya satuan SI yang digunakan sama di semua negara. Kalau non SI berarti dia berbeda-beda ya. Ada negara tertentu pakainya dia DEPA ya, tak resminya pakai DEPA ya. Di Indonesia nanti pakai apa lagi gitu ya, beda-beda ya. Karena dia beda-beda makanya kita sebut sebagai satuan non SI ya. Paham sampai situ? Jadi kalau SI itu adalah yang digunakan sama di semua negara, sedangkan non SI adalah yang digunakan di setiap negaranya itu berbeda-beda. Kalaupun namanya sama, kadang sama-sama satu jengkal gitu, tapi ukurannya bisa berbeda-beda. Bahkan satu negara pun, satu jengkal orang dewasa pun bisa berbeda-beda dengan satu jengkal anak-anak ya. Nah ini makanya satuan NS ini dulu digunakannya adalah zaman dulu ya, saat ilmu pengetahuan belum berkembang ya. Nah kalau sekarang ini digunakannya adalah yang SI. Oke, berikutnya pertanyaan nomor 2 ya. Besaran pokok berikut ini yang benar adalah ya, jadi kita harus ingat-ingat besaran pokok ada apa aja yang kita pelajari. Ada tuh 7. Panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, kuat arus listrik, dan intensitas cahaya. Ini adalah 7 besaran pokok ya. Yang ditanya adalah mana di antara pilihan berikut yang masuk ke dalam besaran pokok tersebut, 7 besaran pokok tersebut. Maka jawabannya adalah suhu ya. Kalau luas masuk enggak? Dia masuknya adalah bukan besaran pokok, ini besaran turunan. Volume pun sama, ini besaran turunan. Massa jenis pun sama, ini besaran turunan. Yang besaran pokok di pilihan ini adalah hanya suhu ya. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah C, suhu. Sekarang soal nomor 3. Berikut ini yang bukan besaran turunan. Jadi kita mencari yang bukan besaran turunan. Apa saja sih besaran turunan itu? Contohnya ini. Contoh besaran turunan. Ya, ada luas, volume, berat, energi, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Besaran pokok itu adalah besaran yang sudah ditentukan dari awal ya, terlebih dahulu dia ditentukan. Sedangkan kalau besaran turunan adalah besaran yang didapatkan dengan hasil pengkombinasian besaran-besaran pokok. Misalkan satu sama lain ada yang dibagikan satu sama lain, ada yang dikalikan satu sama lain ya, atau diakarkan satu sama lain dan lain-lain. Jadi hasil pengkombinasian atau hasil operasi matematika dari satuan besaran pokok itulah yang nanti akan menghasilkan yang namanya besaran turunan ya. Oke. Jadi nanti karena pertanyaannya adalah berikut ini yang bukan besaran turunan, yang bukan berarti jawabannya adalah kita cari di antara pilihan ini adalah A ya, kuat arus listrik, karena ini masuknya besaran pokok ya. Sedangkan berat, luas, energi itu semuanya adalah masuk ke dalam contoh-contoh besaran turunan. Jadi yang bukan adalah A ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah A, kuat arus listrik, karena kuat arus listrik ini bukan besaran turunan. Dia adalah besaran pokok ya. Oke, jadi jawabannya adalah A. Sekarang nomor 4. Diameter luar sebuah pipa besi sebesar 2 inci. Jika dinyatakan dalam satuan sentimeter, nilainya adalah berapa? Kita lihat di sini ya, soalnya kita bikin jadi seperti ini. Diameter pipa, kita kasih lambang D besar, itu adalah 2 inci. Lalu ditanya 2 inci ini kalau dirubah jadi sentimeter, ini nilainya berapa? Maka kita cara menjawab begini, kita harus ingat-ingat bahwa 1 inci itu adalah 2,54 cm. Ya, di beberapa temuan awal-awal dulu ya udah juga memberikan ini ya, bahwa 1 inci itu 2,54 cm. Di buku paket pun ada, bisa kalian cari di halaman-halaman bab 1 ya. Ada di situ keterangan 1 inci adalah sama dengan 2,54 cm. Lalu bagaimana kita merubah 2 inci menjadi sentimeter? Caranya seperti ini. Tulis dulu D sama dengan 2 inci. Kemudian 2 inci itu bisa kita rubah jadi 2 kali 1 inci. Jadi bentuk ini dan bentuk ini itu adalah sama. Kalau sudah seperti ini, yang 1 incinya tinggal kita ganti dengan 2,54 cm. Karena 1 inci itu sama dengan 2,54 cm.
Setelah kita ganti, barulah kita kalikan lagi. 2 dikalikan 2,54, hasilnya 5,08. Satuannya ngikut jadi cm. Jadi jawabannya A ya. Jadi yang ini jawabannya adalah A ya. Nomor 5 sekarang. 1 kg standar adalah massa 1 liter air murni pada suhu berapa? Kalau ada cari di buku paket juga sudah ada. Ini udah saya tuliskan pembahasannya di sini ya. 1 kg standar adalah massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Ingat-ingat nih Ade, jangan lupa. Kebanyakan jawabnya 0 derajat Celcius ya. Ya, jadi kalau untuk standar yang digunakan adalah suhu 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius ya. Jawabannya B ya. Ini jawabannya B ya. Jawabannya B 4 derajat Celcius. Selanjutnya nomor 6. Massa sebuah benda sebesar 375 gram. Apabila dinyatakan dalam kilogram, nilainya adalah berapa? Nanti yang diminta adalah dalam bentuk baku ya. Caranya kita tulis dulu seperti ini. Massa bendanya 375 gram. Yang ditanya kalau dirubah dalam kilogram, itu nanti berapa nilainya. Jadi caranya adalah kita bikin dulu seperti ini. Kita harus ingat-ingat 1 kilogram itu adalah 1000 gram. Kalau kita mau mencari 1 gramnya bagaimana? Kiri dan kanan kita bagi 1000. Kalau 1 dibagi 1000 jadi 1/1000. 1000 dibagi 1000 hasilnya 1. Jadi kita punya 1/1000 kg itu adalah sama dengan 1 gram. Kalau ini kita sudah dapat, kita balik lagi ke atas, tuliskan massanya 375 gram. Kita rubah jadi 375 kali 1 gram karena bentuk ini dan ini itu sama. Jadi kalau sudah 1 gram nanti kita ganti dengan 1/1000 kg. Karena di sini kan ada keterangan 1/1000 kg itu adalah 1 gram. Kalau sudah kita ganti, nanti kita ubah bentuknya seperti ini. Jadi 375/1000 ya. Karena 375 kali 1/1000 itu hasilnya ini ya. Kalau udah seperti ini masih ingat cara di SD. Cara memasukkan desimal itu adalah ini ya. Dari belakang sini kita geser ke sebelah sana sebanyak berapa jumlah angka nolnya. Karena angka nol ada 3, berarti kita geser 3 kali. 1, 2, 3. Jadi nanti komanya ada di depan. Jadi 0, gitu ya. Nanti hasilnya adalah 0,375 kg. Kalau sudah kita rubah jadi bentuk baku. Bentuk baku itu dibikin agar komanya ada di angka pertama. Ya, itu adalah bentuk baku. Kita bikin. Jadi kita majukan 1 kali ya, kita mundurkan ke belakang 1 kali. 1 kali. Berarti jadi 3,75. Karena dia mundur 1 kali, maka nanti harus dikalikan 10 pangkat min 1. 1 ini berdasarkan dia mundurnya 1 kali. Kalau suatu saat dia mundurnya 2 kali, maka jadi 10 pangkat min 2. Kalau nanti suatu saat mundurnya 3, 4 kali, maka di sininya 4 kali ya. Gitu. Min 4 jadinya ya, sorry. Paham ya? Jadi nanti bentuk bakunya adalah 3,75 kali 10 pangkat min 1. Kenapa min 1? Karena dia mundurnya cuma 1 kali ya. Oke. Terakhir soal nomor 7. Ya, soal dulu kita lihat. Jadi yang tadi jawabannya B ya, 3,75 kali 10 pangkat min 1 kg. 1 sekon standar ditetapkan berdasarkan getaran atom apa? Ini keterangannya ya. 1 sekon standar itu ditetapkan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium 133 ya untuk bergetar sebanyak ya ini ada 9.192.631.770 kali ya. Jadi jawabannya adalah yang bergetar itu adalah atom cesium 133. Jawabannya C ya. Ini jawabannya adalah C. Oke, demikian video kali ini. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Bye bye.